Merauke itu memang betul-betul diutamakannya adalah bagaimana supaya aman karena keberagaman itu tadi. Jadi betul-betul yang diusahakan itu harus aman dari karena perbedaan-perbedaan yang ada itu. Dua, Tilu, opat, 5, genap, 7, 8, 10. Karena perbedaan itu Pak, rahmatan lil Ya, alamin Pak. begitulah. Nah, Pak Men, ngomongin soal di Merauke nih. Karena kan Bapak itu pada saat berangkat ke Merauke itu masih statusnya guru bantu, belum PNS ya. Secara tadi udah dijelaskan secara keuangan kan masih bertahap lah. Ya. Nih bagaimana mengatasinya, kan Bapak tetap punya orang tua di rumah Pak Men. Iya. Nah itu pulang gimana nih Nah, caranya dengan kondisi uang yang pas-pasan dan jarak tempuh dan ongkos juga yang mahal gitu mahal. Pak. Jadi memang pada tahun pertama, kedua, ketiga saya tidak bisa pulang karena betul-betul tidak memungkinkan. Dan dulu itu kan saya belum punya HP malah. Oh, Ya, jadi bersurat aja ke orang tua. Jadi dalam isi surat itu pura-pura bahagia aja. Pura-pura bahagia. Ya, kan? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tak punya. Pura bahagia, tapi pada tahun keempat karena sudah guru bantu, ya setahun sekali pulang karena memang mengingat jarak Pak. Iya benar. Dari Merauke harus terbang ke Makassar itu sampai jam 5. Dari jam 5 itu tunggu mobil malam baru ke Palopos, jauhnya kan 330 kilo lebih. Jadi emang sehari semalam baru bisa sampai di rumah. Di rumah tuh. Dari Merauke sampai ke Palopos ke rumah orang tua itu hitungannya sehari semalam. Sehari semalam. Baru bisa sampai. Dan Jadi itu yang dipikirkannya. dan nominalnya juga tentu harus disiapkan besar kan Pak. Pak. Ya? Karena persoalannya kan sudah pesawat ini. Kalau kita naik kapal kan seminggu. Ya, pertama saya datang kan dari Makassar ke Merauke itu pertama merantau kan naik kapal. Bukan naik pesawat. Bukan, kan tidak ada uang ya ceritanya. Baru selesai kuliah ini. Ya. Jadi seminggu naik kapalnya juga dari sana, dari Makassar ke Merauke itu. Dan kayaknya Pak kalau saya mah ngobrolnya ngalir ngidul aja Ya, gitu ya. apa adanya aja. Kalau naik pesawat dengan kapal, kalau kapal kan 1 minggu nih. 1 minggu. Operasional kan sama-sama aja kayaknya Pak. Kan di kapal perlu makan, perlu apa gitu. Enggak, kalau di kapal kan, apalagi kita masih waktu itu bujangan, antri. Jadi antri aja, panjangnya itu bisa sampai 1 jam antrinya itu. Jadi kalau mau masuk ke pantry untuk ambil makanan kan ada sih. Udah ditanggung, kalau beli tiket udah ditanggung makan. Oh, udah dikasih Ya, makan. ada, tapi antri, harus ngantri gitu. Pak Med, nih kalau SMK 3 Merauke itu di pusat kotanya atau memang Di kota. punten agak ke pedalaman gitu enggak. enggak. Jadi SMK 3 Merauke itu tepatnya di pinggir bandara. Oh, Bandara di Merauke. kota lah. Ya, di kota. Sekarang malah di depannya itu sudah perguruan tinggi negeri sekarang, namanya Universitas Musamus. Ya, negeri. Nah, Pak Med, ngobrol-ngobrol kan Pak Meding itu dari sarjana murni, benar nggak? Ya. Nah, kan kalau guru Ya. itu harus kalau Dari katakan kasar pendidikan. mah ya dari pendidikan kan. Nah, Kasarnya mah gini kalau dulu mah. Kita tuh udah bisa kena pakai motor, tapi belum punya SIM. Nah, Nah, di gitu. guru kan gitu sama Ya, juga. benar. Jadi- Dulu ada yang namanya akta 4. Nah, Nah, gimana itu. ini Pak Meding? Jadi mensiasatinya? jadi ketika kita sudah menjalani guru bantu 2003 Juli 1,5 tahun nih sampai 2004. Jadi kita mengeluh nih. Karena kan ke depan kan katanya guru bantu itu diprioritaskan untuk jadi PNS. Ya. Nah, syarat jadi PNS guru kan harus punya akta. Kalau dia bukan sarjana pendidikan, otomatis ada akta mengajarnya. Ya, benar-benar. Akhirnya Bupati ngambil kebijakan. Jadi bagusnya Bupati Merauke itu Bapak Dataran Nasionalis Guru Bagepse betul-betul konsen tentang pendidikan. Karena beliau itu 15 tahun di Bappenas Jakarta. Walaupun di asli pusat. walaupun beliau itu asli Merauke tapi pernah di pusat. Ya. Jadi beliau bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih Jayapura. Jangan salah Pak, saya ini alumni Cendrawasih Jayapura nih. Ya, saya alumni Uncen ini gitu Pak. Ya. Alumni Uncen. Ya, jadi beliau bekerja sama dengan Fakultas Pendidikan. Iya, pendidikan, ya. Uncen untuk kita ngambil akta itu pun juga cuman berapa ya? 6 bulan, 3 bulan. Jadi kan setahun tuh ngambil akta 3 bulan lah.
2 bulan dalam masa pendidikan di kelas, 1 bulan untuk peer teaching, micro teaching, praktek mengajar. Nah gini biasanya kan secara keilmuan Iya. Bapak ngajar udah bisa nih. Udah bisa nih, Tapi benar. secara administrasi Bapak Belum. memang belum ada. Dapat ilmu mengajarnya belum. Secara administrasi aja. Ya, Kalau benar. secara keilmuan mah kan jangan diragukan lagi. Iya, sudah bawa kendaraan tapi nggak punya SIM. SIM itu nih. SIM-nya itu akta. Iya. Nah, nggak layak jadi guru jadi nanti. Nah, Pak Med, 2003 ke sana kan ya. Bapak perjalanan diangkat jadi PNS juga di sana. Di sana. Di sana. Saya- Sudah berapa tahun mengabdi tuh? Saya 2003 mengabdi, 2008 diangkat jadi PNS karena database-nya kan. Database-nya dari itu. Kemudian saya 2012 kebetulan dipanggil sertifikasi guru di Makassar. Saya tapi tahun 2010-2011 saya ikut diklat program Kasindo Belanda di Pempat TKBMT Bandung. Tanyakan itu dulu. Nah, jangan-jangan ke sana dulu lah. Iya, Kita iya, ngobrol-ngobrol iya, di iya, Papua iya, dulu iya, lah. iya, Iya. Nah, gitulah. Jadi saya 2008 diangkat jadi PNS. 2008 diangkat PNS. Masih ini Pak, ada kalau 2008 sesuai dengan database atau ada Database, saya masuk database. Oh, bukan ini lagi seleksi lagi lah kayak yang sekarang hanya bukan pemberkasan. pemberkasan Nama saja. masuk, diumumkan nama, tinggal setelah umumkan namanya pemberkasan. Setelah pemberkasan lengkap, beberapa bulan kemudian SK CPNS turun. Berarti dari mulai guru bantu dan PNS ada perbedaan ya. Ya, sudah ada peningkatan. Peningkatan lah secara nominal, tapi tetap kata Bapak kalau yang namanya rezeki itu bukan resi. Bukan harta. Bukan harta. Nah, Pak Med, Bapak 2008 diangkat nih. Kalau sudah diangkat kan Bapak alhamdulillah sekarang udah sertifikasi nih. Ya, Alhamdulillah. Nah, sertifikasi tahun berapa Bapak itu? saya disertifikasi tahun 2012. Itu juga kalau dulu itu kan 2007 mulai di Merauke itu portofolio. Ya. Portofolio. Mulai tahun 2012 itu udah tes, Pak. Heeh. Jadi udah tes itu tes awalnya di Merauke, tapi karena semua teknik itu dialihkan ke Makassar di Unhas, dosen IKIP ya, dulu namanya IKIP ya UNM. Akhirnya kita yang sertifikasi teknik itu semuanya di Makassar. Dan alhamdulillahnya lagi, sekali lagi saya bersyukur, semua biaya tes tiket PP itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Padahal kita yang mau dapat uang. Jadi tesnya Berarti- uangnya tiketnya PP. Bapak tiketnya PP berarti Bapak teh pulang lagi ke kampung halaman ke Iya, Makassar ya. kebetulan. Untuk Diklat. berapa bulan atau berapa tahun itu? Berapa cuman 2 minggu full sampai hari Minggu dipakai. Jadi 2 minggu full kita itu diklat di ini. Jadi dari pembukaan di Senin sampai hari Minggu, penutupan lagi di hari Minggu. Nah, kalau dulu membahasanya bukan PPG, PLPG ya kalau nggak salah. Nggak? PLPG ya? PLPG ya. PLPG, namanya PLPG. Nah, saya mau nanya nih ceritanya nih, udahlah di Merauke ya. Kok bisa jadi Kagarut? Gimana ceritanya ya? Nah, itu masalahnya. Jadi memang yang kita yakini sebagai seorang Islam ya, ya kan ada jodoh, rezeki dan kematian. Itu betul-betul rasa Allah itu. Ya. Ibaratnya asam di gunung, garam di laut, kok bisa ketemu di belanga gitu. Ya. Kan itu ceritanya ibarat namanya kan. Satu di gunung, satu di laut, kok bisa ketemu di belanga. Ya. Nah, jadi pada saat itu kebetulan ada program namanya program teknologi energi terbarukan atau kalau bahasa Sunda namanya renewable energi program lah, dari program dari Kasindo dari Belanda ini. Nah, itu mau buka jurusan TET sebenarnya. Jadi program itu dari Belandanya itu saya masih ingat Pak Mr. Gerard itu kata Widyaswara nih ditempatkan di P4 TKBMT Bandung. Angkatan pertama diundanglah guru teknik pemesinan, guru teknik gambar bangunan, dan guru teknik listrik diundang. Jadi otomotif enggak. Iya. Karena di situ kan ada ilmu mekanikalnya, ada ilmu kelistrikannya,
ada ilmu bangunan sipilnya, makanya guru 3 jurusan itu diundang. Diundang ke Dari Bandung. Merauke, dari Bandung. Dari Merauke waktu itu angkatan pertama 3 orang 2010 tuh. Dari Garut belum. Angkatan kedua yang dipanggil dari Merauke tinggal saya. Dari Garutnya 3 orang lagi diundang. Ada guru teknik listrik, ada guru teknik pemesinan. Kebetulan yang diundang dari teknik bangunan itu yang istri saya sekarang. Sekarang, Itu, ya. Namanya Bu Ella. Bu Ella, si Ai dulu sama si Cinta Ya, dong. mantan pacar. Ya. Mantan pacar. Namanya Ibu Ella Sophia itu diundang di teknik bangunan ke BMTI. Nah, posisinya waktu itu dia masih bujangan, saya juga masih Dia bujangan, masih gitu perawan, kan. Bapak Ya, masih bujangan. Ya gitulah. Jadi dia jadi waktu itu memang iseng-iseng aja teman-teman. Jadi tiap hari itu kita aja yang diperbincangkan berdua karena belum punya pasangan. Iya. Tapi saya berpikir ini kan jauh, satu di barat, satu di timur. Timur, ya. Nah, tapi namanya jodoh ya nyambung juga, nyambung. Jadi saya pulang ke Merauke, dia kembali ke Garut. Tapi dulu masih HP jadul tuh Nokia itu, Ya, masih SMS. Ya, Itu jadul. Nah, awalnya masih ada antenanya, Antena. diganti dengan Nokia yang kecil itu. Jadi SMS saja, SMS balas, jadi ya itu. Dan uniknya memang karena sudah ada teknologi ya, tapi belum sempurna. Boleh dikatakan kasarnya saya tuh melamarnya lewat HP aja. Saya menelpon kakak tertua. Iya. Udah meninggal almarhum Dr. Sajang Batujani. Mudah-mudahan beliau juga dilapangkan kuburnya, Amin, amin. diampuni segala dosanya, Amin. sehingga nanti masuk surga. Gitu. Amin. Saya menelpon ke beliau, apa betul nggak serius dengan adik saya? Jadi memang betul-betul teknologi itu canggih. Iya. Saya awal mula itu lewat HP aja, nanti diperkuat ketika datang. Jadi awal saya dapat jodoh di Garut itu ya dari diklat itu, dari diklat, kemudian nyambung. Dan saya datang langsung melamar di Garut. Garut. Awalnya kemana nih ngelamar? Kok bisa ke 14 kan? Sementara dulu kan belum ada jurusannya di 14. Ya, jadi maksudnya waktu setelah saya nikah, masih bolak-balik, saya putuskan awalnya tarik-menarik apakah mau ke Makassar pindah sekalian dengan istri atau ke Garut, tapi mengingat istri saya orang bungsu, anak ke-9. Jadi saya mengalah pindah ke Garut. Dan waktu itu saya menghadap di Disdik Kabupaten. Kebetulan Kasubag SMK 14 mantan dari pegawai Disdik Kabupaten. Jadi ketika beliau bertanya ke orang Disdik bahwa ini ada dari Papua mau pindah ke Garut nih, dia orang mesin. Wah, saya akhirnya ya oke lah kalau saya di mana itu di Pasirwangi dekat kok dari sini. Ada lebih 10 kilo lah, ya oke lah. Penting kan niat saya pindah aja gitu kan. Sudah berpikir itu, melamarlah ke sini. Waktu itu masih di SD ya? Iya, masih SD. Tahun 2015 itu. Ya, masih SD. Ya, masih di SD ya. Kebetulan juga kan Bapak masih ada waktu itu mengabdi di sana, Bapak Pak Diki kan waktu itu masih ada lah, ya, mengabdi. Jadi saya menghadap ke situ. Jadi awalnya saya masuk SMK 14 itu gara-gara pindah ke sini ternyata jurusan nggak ada. Benar. Jadi itu. Itu masalahnya. Jadi saya buka jurusannya tahun berapa ya? 2016 ya? Juli ya? Juli 2016. Jadi saya dengan Pak Kasubag dengan waktu itu zamannya Pak Munawar ya, waktu itu ya. Jadi zamannya Pak Munawar itu. saya potong Bapak itu panding padar jurusan pemesinan di sini itu ya. Makanya teman di kelas saya di Medan dia orang Tasik, temannya juga Pak Sony, namanya Pak siapa itu ya? Teman di Medan dulu dari SMK 2 Tasik. Dia katakan di Jawa Barat itu ada namanya guru terbang katanya. Apa guru terbang itu? Guru serba bisa pokoknya. Jadi dia buka jurusan, dia ketua jurusan sendiri, dia kepala bengkel sendiri, dia mengajar sendiri, dia toolman sendiri. Jadi guru akrobat lah. Ya akrobat. Jadi katanya kalau di Tasik di SMK-nya kalau sering ngobrol dengan teman-temannya di Jawa Barat itu ada satu guru tuh yang super sekali tuh, dia hebat. Pokoknya semua dia pokoknya. Nah sekarang sudah alhamdulillah teman-teman sudah banyak jadi gitu membuka jurusan. Tapi Pak Muding kayaknya Pak Muding udah ada aktivitas lain ya. Kita lanjutin aja nih, kita ngobrolin bagaimana Bapak bisa membangun jurusan mesin itu kan. Nah gitu. Di part yang selanjutnya ya. Ya. Betul.
Untuk hari ini Pak Miding terima kasih banyak. Pak Miding kemarin 2 minggu udah pelatihan. Iya. Pastinya anak dan istri sudah menunggu di rumah. Iya, benar, Salam ada. hormat untuk istri dan anak di Siap, sana. insyaallah. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Siap. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, hidayah Amin. dan magfirah Amin. dari Allah Subhanahu wa Oke. taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. Pak Miding.